Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Pencana akan membahas tentang kode etik profesi akuntansi. Yang pertama, kode etik profesi. Kode etik profesi yaitu panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme yang tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik. Sedangkan pengertian untuk kode etik profesi akuntansi yaitu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh akuntan. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Contohnya, seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya harus dapat dipercaya oleh atasannya. Jika dia dipercaya oleh atasannya, maka jabatan dia akan dinaikkan. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme adalah sifat-sifat berupa kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain sebagaimana dilakukan oleh seseorang profesional. Contohnya, profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Yang ketiga, ada kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Contoh, dalam melakukan suatu usaha atau bisnis dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas baik agar konsumen tertarik. Yang keempat, kepercayaan. Pemakai jasa harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa. Contoh, dalam menjalankan profesi harus memiliki kepercayaan kepada semua orang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kode etik akuntan profesional. Yang pertama, menurut IFPC, yaitu ada integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua, ada objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya konflik kepentingan. Yang ketiga, ada kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip-prinsip kode etik akuntan profesional menurut AICPA. Yang pertama ada tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Yang kedua, ada kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik. Yang ketiga, ada integritas. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Yang kelima, kehati-hatian. Yang keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode perilaku profesional di dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kode etik akuntan profesional menurut IAI, yaitu ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Mengapa kode etik profesional diperlukan? Menurut Brown pada tahun 1971 menyatakan bahwa
Etika profesional melambangkan suatu bagian penting dari sistem disiplin yang komprehensif dalam masyarakat yang beradab. Sistem disiplin ini perlu sekali agar kesejahteraan kelompok dapat dilindungi dari tindakan-tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah harga kelangsungan hidup suatu kelompok. Masih sasaran pokok kode etik. Yang pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional. Yang kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang yang mengaku diri profesional. Selanjutnya ada contoh kasus. Untuk kasus pelanggaran etika profesi di bidang auditor, serta penyelesaiannya, auditor ditangkap KPK, BPK buka peluang audit ulang Kemendes pada 27 Mei 2017. Di auditor BPK, yaitu Ali Sadli, menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP di laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016 keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar, menyatakan ada kemungkinan pihaknya mengaudit ulang untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT. Hal itu disampaikan Bahrullah saat ditanyai awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. KPK menemukan dugaan korupsi dalam bentuk suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh BPK RI terhadap Kemendes PDTT. Atas kasus ini, KPK menetapkan Irjen Kemendes Sugito, Pejabat Eselon 3 Kemendes Jarod Budi Prabowo, sebagai pihak pemberi suap ke pejabat BPK. Keduanya disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 64 KUHP Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara pihak yang diduga menerima suap yakni pejabat eselon 1 BPK Rahmadi Sabtogiri dan auditor BPK Ali Sadli dijerat pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 64 KUHP Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan terkait contoh kasus tersebut dapat dinyatakan bahwa tindakan kedua belah pihak sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor menerima sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan status penilaian wajar tanpa syarat atau WTS. Dari sudut pandang etika profesi, baik auditor dari BPK dan pihak dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT tampak tidak bertanggung jawab. Auditor BPK tidak memiliki integritas yang baik karena seseorang auditor seharusnya memiliki jiwa independensi yang teguh. Dari pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sudah melakukan hal yang sangat memalukan, telah melakukan penyuapan agar lolos mendapatkan status penilaian WTS atau wajar tanpa syarat. Dalam kasus ini kembali lagi kepada tanggung jawab seorang auditor di seluruh Indonesia harus sadar, mereka harus mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa uang rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya, secara benar, akuntabel, dan transparan. Maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi